Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsanil wujud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wasababil a'zami likulli mawjud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadits. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan nikmat serta karunia-Nya pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini kita bisa bersilaturahmi, bermuajahah di haflah mubarakah di Masjid Al-Amir yang kita cintai ini, yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini menjadikan wasilah, menjadikan lantaran untuk keberkahan kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rahmat beserta salam senantiasa tetap tercurah, terlimpah pada Rasul pelita alam, yakni habibana wan nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, atsba tabi'in hingga hari kiamat termasuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadratil mukarram wal mukhtaram, para kiai, para asatidz, para jamaah, wabil khusus akhirul kiram Al-Ustaz Dodo selaku ketua DKI Masjid Al-Amir, akhirul kiram Al-Ustaz Adi yang saya hormati dan insya Allah Allah muliakan, para kesepuhan, Bapak Agus, Bapak Mingkar, beserta jamaah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya yang insya Allah Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang telah digariskan dalam qadar mubram dan qadar mu'allaq, pada malam hari ini saya dapat mengisi kembali dalam kajian ta'lim yang insyaallah sirah nabawiyah, perjalanan Nabi. Namun tidak muluk-muluk untuk bahasan kali ini, kita akan membahas yang sering kita baca. Ya, sering kita baca di Maulid Al-Barjanji dan kutipan Maulid Ad-Diba, menjelaskan sejarah Rasul. Karena sejatinya yang disebut Maulid Nabi, yang insya Allah di Al-Amir akan dirayakan, diperingati secara meriah, itu pada malam Sabtu besok, tidak menemui lagi hari Jumat berarti ya, tinggal sekitar 5 hari lagi ya. Sejatinya yang disebut Maulid Nabi adalah berkumpulnya manusia. Semakin banyak manusia yang berkumpul, semakin banyak keberkahan, semakin banyak yang hadir, semakin banyak doa yang dipanjatkan. Ya, kalau umpama hadirnya dari awal, ketika baca sholawat bareng, nah, bukan hadirnya ketika akhir aja. Ketika sholawat tidak ada, maka ya tidak ada panjatan. Ketika hadiah banyak, tidak ada orang, ya itu berarti sedikit tetap. Hanya ya mungkin ketika sholawatnya saja dibaca. Banyak orang, ini syarat pertama yang disebut maulid.
Dikatakan perayaan Maulid itu satu, kumpulnya manusia. Yang kedua, dibacakan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, diceritakan, dikisahkan riwayat perjalanan sejarah Rasulullah, terutama dari Maulid, dari kelahirannya, peristiwa kelahiran Rasulullah, ya, peristiwa perjalanan Rasulullah. Ini yang ketiga. Dan syarat yang ketiga, kalau cuma ngandelin sama tausiah, sekarang ahli-ahli tausiah itu hampir jarang membahas Maulid. Yang dibahas hanya seremonial, hiburan, bercandaan dengan ibu-ibu dan lain sebagainya. Maka untuk mengamankan nama Maulid tadi, keberkahan asli Maulid tadi, maka diharuskan membaca Maulid Al-Barajanji atau Ad-Dibai atau Saraful Anam atau Simtuduror, ya, sebagaimana yang biasa dibaca oleh wilayah masing-masing. Kalau dulu ya kiai-kiai ketika acara Maulid itu jelas toh membahas Maulid, perjalanan Rasulullah dari awal ketika dilahirkan, ya ketika kiai-kiai dulu. Tapi sekarang ketika saya perhatikan hanya sekelumit. Ya habaib mungkin membahas sebagian, habaib ada masih bahasa luar biasa kalau habaib tidak keluar sepenuhnya. Tapi kalau yang lain, apalagi yang kiai terkenal, ya kiai udah masuk TV, kiai yang udah jam terbang, jam tayangnya udah luar biasa, itu hanya seremonial, memotivasi, ya, kajian-kajiannya hanya motivasi kepada ibu-ibu, motivasi kepada bapak-bapak untuk menjadi keluarga yang baik, keluarga yang benar. Itu yang saya perhatikan ya untuk ceramah-ceramah saat ini. Maka yang ketiga ini menceritakan kisah perjalanan Nabi dari awal itu jarang ya. Jarang, hanya sekelumit ya kiai-kiai yang membahas ketika temanya Maulid. Yang keempat disebutkan Maulid itu ya wa yamuduna lahu shimatun yakuluna sumayan syarifuna, disediakan hidangan makanan seadanya semampunya untuk makan bareng, ya, ramah tamah, sumayan syarifuna, lalu setelah itu budal atau pulang ke rumah masing-masing. Itu yang disebut Maulid. Maka Maulid bisa diperingati oleh masing-masing orang. Dengan budget 100.000 pun mampu diadakan. Ya. Budget 100.000 mampu untuk Maulid Ustaz, mampu beli ayam 1 ekor, ya. Tinggal dimasak, diopor, panggil tetangga 2 orang, kanan kiri, depan 3 orang, berempat udah. Ayo kita marhaba, kita Maulid, baca Maulid Arba'jan, jadi borong sendiri sama Kang Ustaz Dodo, sendiri udah bacanya. Nah gitu. Jadi Maulid, jadi itu namanya Maulid. Keberkahannya sama, tetap ada keberkahan. Namun doanya yang dipanjatkan cuma 4 orang gitu. Bedanya dari banyaknya bacaan yang dibaca. Adapun maknanya, adapun kumpulan malaikatnya tetap sama ada. Ya, karena Syekh Jalaluddin Asy'ayuti mengatakan Mamin baitin aw masjidin aw mahalatin quriya fi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hafatil malaikatu bi ahli dzalikal makan. Tidak semata-mata di satu rumah atau tempat atau masjid dibacakan Maulid Nabi kecuali malaikat akan berkumpul. Berarti namanya malaikat itu tadi sama dibacakan Maulid Nabi. Sama berkumpulnya. Cuma kalau banyak orang ya banyak pahala tadi. Ada 4 orang, ya jangan takut, malaikat pun banyak ratusan. Kok bisa? Bisa. Ya, karena tadi syarat maulidnya sudah tercapai. Ya, bahkan ya kalau umpama tidak dibacakan Maulid Al-Barajanji pun kalau diniatkan itu tetap makna memperingatinya ada, pahalanya ada. Walaupun baca Fatihah, tapi diniatkan Maulid Nabi di bulan Maulud mengagungkan, tetap malaikat akan kumpul, jangan takut. Meskipun tidak dihadiri orang. Dalam Qasaisul Hasanah, kisah Hasanah, kan ada diceritakan seorang perempuan miskin yang ingin mengadakan Maulid. Dia rela menjual anaknya sendiri untuk biaya Maulid, karena zaman dulu itu bisa. Anak gadisnya, anak ABG-nya dijual menjadi budak. Kalau dari jual menjadi budak ya,
dijual menjadi budak, dan uangnya itu dipakai biaya untuk maulid. Nah, mama ingin memperingati maulid namun tidak punya modal. Bagaimana kalau kamu mama jual menjadi budak? Kata anaknya, silahkan ma, insya Allah meskipun kita berpisah di dunia ini, tapi insya Allah kita akan bersama di surga. Dengan tetesan air mata kesedihan anak yang berpisah dengan ibunya berkorban, manggil tetangganya, masak, uangnya dipakai, besek mungkin 200 besek, 300 besek dia bikin. Tapi namanya tetangga orang-orang kaya tidak percaya orang miskin mengadakan maulid, males. Ya kan kadang-kadang gitu Pak. Kalau giliran acara orang kaya banyak yang hadir, giliran orang miskin malas tahlil juga. Malas palingan tahlil cuma kacang aja, kacang udah. Nah, gitu. Itu dari dulu ada. Maulid gak mau, tetangganya itu yang kaya, yang rumahnya 2 tingkat, yang ketika acara maulid habis menghabiskan ratusan juta, ya, makanan hidangannya luar biasa, tidak ada yang datang. Ditunggu sampai isya, sampai jam 10 malam, ini besek 200. Pengorbanan menjual anaknya tidak ada. Sampai jam 12 malam tidak ada yang hadir, tetangganya gak ada yang diundang, gak percaya. Orang miskin untuk makan sehari aja susah, masa mau acara maulid? Tapi ketika jam 12 malam, melewati jam 12 malam, datanglah rombongan berjubah. Ternyata Rasulullah hadir. Jangan takut, meskipun tetangga kamu ini tidak hadir, maka ini datang kami. Dan besek yang 200 habis, ya bahasanya tadi mungkin bukan malaikat makan, bukan, untuk membahagiakan tadi. Dalam artian jangan takut memperingati acara maulid Nabi. Meskipun tidak dihadiri, tapi keberkahannya sudah ada dan diakui oleh Rasulullah, dan ibunya udah jelas berarti mendapat syafaat tadi. Ini acara maulid. Jadi meskipun bisa 2 orang, 3 orang di rumahnya, ini keberkahannya tetap sama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di permulaan Maulid Al-Barjanji yang sering kita baca, Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih. Al-jannatu adapun surga, wa na'imuha dan segala kenikmatan-kenikmatan surga. Kenikmatan surga, telaga Kausar, makanan yang ada di surga. Ya bukan sekedar surganya, tapi kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Kenikmatan apa yang ada di surga? Banyak. Bidadari, kalau untuk laki-laki kan mungkin bidadari. Bidadari dengan paras yang sangat cantik, paras yang sangat indah, yang belum pernah kita lihat di dunia ini. Kecantikan satu bidadari nanti di surga. Kita kalau lihat orang cantik Pak, pengennya liatin aja, ya. Setelah liatin baru istighfar, astagfirullah, itu istri orang apa anak orang, baru udah sadar. Tapi kan sifat awal laki-laki itu pasti demen, ya. Kalau kondangan lihat cewek cantik itu di depan, itu kayaknya sedep aja liatin, ya. Masalah dosa itu belakangan gitu kan. Baru setelah dilihat-lihat, astagfirullah, ya itu kan dia istri orang. Apakah istri orang? Apakah bukan? Kalau bukan istri orang, mending. Kalau umpama gadis atau janda, lagi dengan istri orang, ya. Kita berdosanya 2 kali tadi, bukan? Kalau umpama istri orang, kesalahannya udah istri orang gitu. Ya. Apalagi kalau kita melihat bidadari, kecantikan yang di dunia itu sudah tidak ada apa-apanya. Ya. Kelembutan tubuhnya, kelembutan tangan dan sebagainya, perhiasan yang dipakainya melebihi daripada perhiasan-perhiasan terkaya. Konon katanya setiap jarinya itu, ya, memakai perhiasan cincin itu ya sekitar 20 cincin. Atau Ustaz nggak bisa gerak penuh sama cincin 20 gini. Ya berbeda lah kenyataan di dunia dengan kenyataan di surga, tetap keindahan beda lah. Kalau kita jajal aja 20 cincin dipakai di sini udah gini aja, bukannya bagus tapi jelek kalau kita mah. Tapi kan udah diatur bidadari itu perhiasannya bagaimana, ya. Kita tidak bisa membayangkan, cuma tadi gambaran-gambaran seorang ahli mukasyafah yang sudah bisa melihat hal-hal yang gaib. Ya tadi, ya 20 cincin perhiasan yang dipadukan dengan kecantikan tangannya saja. Mungkin kayak orang India mau udah
bagus gitu kan, pakai tindik, pakai apa bagus. Tapi kalau umpama nggak bisa cocok, ya orang Indonesia ditindik di sini boro-boro bagus Pak, ya, karena tidak sesuai. Kalau umpama yang cantik India ditindik ya dan sebagainya, variasinya luar biasa. Tapi kalau di Indonesia yang nggak pantas-pantas, contoh ya udah badannya kurang bagus, wajahnya kurang bagus, tidak sesuai, ya kurang indah, bukannya bagus, ya. Tapi bidadari sudah diatur tadi, kecantikannya dan perhiasannya luar biasa, pakaian-pakaiannya, udah orangnya cantik, dalam arti udah jenisnya cantik, ditambah dengan perhiasan-perhiasan yang sesuai. Kalau umpama orang biasa aja pakaiannya, gamisnya luar biasa, dari belakang udah luar biasa, ya. Pakai bedak, pakai apa, meskipun orang biasa, ya, menjadi cantik dengan make up, menjadi cantik dengan paras-paras hiasan. Apalagi aslinya bidadari tadi. Ya. Seandainya dia meludah ke laut, maka tentu laut tersebut menjadi manis, ya. Ludah dari ludah bidadari tadi, dan menjadi wangi sewangi misik. Seandainya tadi, ya. Ini wanaimuha. Itu hanya satu gambaran kenikmatan, ya. Kalau laki-laki kan tadi bidadari syahwat, dan belum yang lain. Tempat tinggal wanaimuha itu Telaga Kausar. Konon katanya kalau kita haus ingin minum, ya ini telaga ngalir sendiri ke depan kita. Kalau dalam hati perasaan ingin minum, ya bukan kita ngambil ke sana jalan, tapi telaga ngalir sendiri ke depan, kita tinggal nyiduk, tinggal minum. Perasaan kita lapar ingin makan, ya, ingin makan, pohon datang sendiri, itu mendekat, dan buahnya itu ya tinggal kita petik, nggak harus kita manjat dan lain sebagainya. Wanaimuha, kenikmatan-kenikmatan surga, Telaga Kausar. Ya meskipun ada perbedaan pendapat ketika meminum Telaga Kausar. Ada yang mengatakan sebelum melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, jadi manusia umat muslim diberikan minuman dari Telaga Kausar sebelum melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Karena perjalanan melewati jembatan Shiratal Mustaqim sampai ribuan tahun. Sedangkan setelah minum Telaga Kausar tadi, air Telaga Kausar, tidak merasakan haus dan lapar lagi. Sehingga meskipun ribuan tahun orang muslim udah kenyang, ya. Itu ada satu kaul. Ada yang mengatakan setelah tiba, ya, setelah melewati jembatan Shiratal Mustaqim, setelah sampai di surga, baru diberikan minum dari Telaga Kausar. Ya. Itu pendapat ulama yang berbeda. Wanaimuha, kenikmatannya. Untuk siapa surga dan kenikmatannya? Sa'dul lima yusalli, dipersiapkan, dicawiskan, disediakan. Lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih, untuk orang yang membaca sholawat, membaca salam, wa yubarik, membaca barokah, ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli sholawat, bahasa kasarnya, ahli sholawat berarti sudah disiapkan surga dan kenikmatannya. Makanya intinya maulid itu membaca sholawat. Tambahannya tadi, setelah makan atau sebelum makan ada tausiah agama. Itu untuk motivasi, untuk motivasi menambah ibadah. Makanya ketika peringatan acara maulid bukan sekedar seremonial yang saya sering gaungkan, gemakan ke ibu-ibu majlis taklim, ya bapak-bapak majlis taklim, bukan hanya seremonial meriah ketika acara, tapi setelah acara melempem lagi. Berarti mana motivasi ketika acara tersebut? Jangan sampai ketika acara meriah, tapi setelah acara sholat subuh banyak yang kesiangan, ya. Harusnya setelah ada peringatan maulid, tujuan hikmahnya tadi diambil. Tujuan hikmahnya diambil. Hikmah maulid itu ada kebaikan. Sama halnya ketika awal diperingati oleh Raja Malik Mudzaffar, ya, yang saya bahas di minggu pagi, ya, di minggu pertama.
Raja Malik Muzaffar tujuannya apa? Untuk membangkitkan semangat juang umat Islam, mempertahankan keislamannya, lebih cinta terhadap Islamnya, ya, lebih cinta terhadap Islamnya, sehingga beberapa tahun kemudian pada tahun 580 Hijriah maka umat Islam merdeka, bisa mengalahkan kaum tentara kafir Salim atau tentara Salim, ya. Ini dengan tadi tujuan awal dikumpulkan para pemuda, para masyarakat untuk memotivasi semangat juang bahwa kita sedang dijajah, ya, oleh kafir salib dan kita kalah. Maka bagaimana untuk membangkitkan, bagaimana untuk memperjuangkan keislaman kita? Ayo, itu motivasi. Sama halnya ketika Sumpah Pemuda yang kemarin diperingati tanggal 28 Oktober. Ya, pada tahun 1928 berkumpul para pemuda-pemuda. Ya, salah satunya W.R. Supratman yang baru berusia 25 tahun, pencipta lagu Indonesia Raya. Di situ ada Sumpah Pemuda. Tujuannya apa? Untuk membangkitkan anak-anak muda. Bagaimana caranya memerdekakan negara Indonesia yang sudah dijajah 300 tahun lebih. Pada saat itu, ya, itu kan 17 tahun sebelum merdeka. Maka setelah Sumpah Pemuda, berkomitmen pemuda itu, ya, bagaimana caranya? Dengan mempertajam pendidikan, memperkuat keilmuan, ya, dan lain sebagainya. Maka bangkitlah umat Islam, bangkitlah para pemuda, merdeka Indonesia 17 tahun setelah tadi Sumpah Pemuda. Ya, meskipun tadi bantuan para ulama dan lain sebagainya juga, tapi intinya ada motivasi. Setiap acara harus ada motivasi, tujuan yang besar untuk selanjutnya. Maka ya sama halnya ketika kita juga memperingati acara maulid, bukan seremonial, tapi harus ada ini dampak yang positif setelah maulid itu. Oh, dampak positifnya ternyata pengajian di malam Senin dan pengajian di Minggu pagi semakin banyak. Nah, itu luar biasa. Dari motivasi tadi, motivasi di acara maulid. Tapi kalau umpama berjamaah subuh, berjamaah asar, ternyata masih sama aja. Mending kalau masih sama, berarti konsisten, hanya mempertahankan. Tapi kalau ada nih Pak, ya kadang-kadang saya perhatikan ada bener yang sadar setelah maulid. Karena apa? Ternyata mau ke masjid malu, ternyata pas maulid mah nggak malu bareng sama orang lain. Akhirnya mau ke masjid nggak malu bareng. Setelah acara maulid, karena udah dibiasakan tadi awalnya nggak malu, akhirnya ke masjid sholat. Itu luar biasa, dampak positifnya ada. Ya kalau ibu-ibu kan gak bisa ke majelis, gak biasa ke majelis taklim, terus acara maulid, jadi kan gak malu. Sekarang mau acara maulid saya ke majelis taklim juga, ke masjid gak malu. Ya, akhirnya ngobrol sama tetangga. Besoknya pengajian dia ikut. Nah ini hikmahnya membangkitkan semangat keislaman orang Islam. Ya tadi semangat berjamaah, semangat taklim, semangat yang lain. Ini untuk mempertahankan keislaman. Lah kita kalau umpama sekarang mah di YouTube aja, di Google aja, pengajian sama aja. Bukan masalah semuanya sama, tapi tadi persatuan. Berbeda kalau masing-masing di HP bisa, pinternya bisa, tapi silaturahmi yang digalang seperti ini, ngopi bareng yang nggak ada. Kalau pengajian sama yang saya ucapkan sekarang, bapak-bapak juga udah tahu. Bapak-bapak udah paham, buka di YouTube ada. Ya, tema-tema ceramah, ya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat yang lebih mumpuni keilmuannya. Kalau umpama sekedar ilmu banyak di YouTube, tapi keberkahan tadi berkumpul yang berbeda. Makanya ketika diniatkan ikhlas, Pak, ikhlas dalam bertaklim, ikhlas dalam ngaji, meskipun bapak gak mengerti apa yang saya ucapkan, jangan takut gak ada pahala, jangan takut tidak ada keberkahan. Pulang mah bisa, Pak. Pulang mah bisa, yakin 100%. Bukan sekedar pulang bisa, tapi ada hikmah di balik kejadian kalau diniatkan ikhlas.
Contoh lah, saya ngebahas masalah fikih kalau di pagi. Saya ngebahas fikih, Bapak tetap gak ngerti. Bahasan fikih gak ngerti. Tapi Bapak ikhlas mendengarkan, Bapak ikhlas ngaji. Tidak karena malu, tidak karena takut, tidak karena kalau saya nggak hadir malu sama Bang Mingkar nih. Itu berarti belum ikhlas. Tapi tujuannya saya mau ikhlas, ngerti gak ngerti, maka bakal ada ilmu yang baru yang datang. Ketika tetangga ngobrol, ini saya gini. Membahas masalah usaha. Akhirnya Bapak sadar, ini dulu nih yang dibahas sama Ustadz Asep. Ya, ternyata nggak boleh kalau jualan kayak gitu, Pak. Kalau beras itu tukar sama beras itu nggak boleh, yang 2 liter tukar sama 1 liter. Padahal ketika saya bahas Bapak nggak ngerti, Bapak nggak paham. Tapi ketika kejadian di tempat Bapak terjadi, ada tetangga yang tukar beras dengan beras, Bapak seketika sadar, dulu yang dibahas sama Ustadz Asep ini nih, katanya kalau beras tukar sama beras harus sama. Ya, kalau ketan sama cerai gak boleh, 1 liter tukar dengan 2 liter, ini gak boleh. Nah, itu ilmu yang datang. Jadi bukan Bapak setelah ngaji dengan saya, setelah ngaji dengan Ustadz Rosadi, setelah ngaji dengan Ustadz Yusuf, Bapak bisa ceramah lagi kepada istrinya. Tidak seperti itu. Tapi akan tahu ketika menemukan kejadian. Ya, Ustadz Rosadi atau Kiai Hadruddin sekarang lagi membahas fikih kitab Safinatun Najah. Ya, kalau Safinatun Najah itu masih di awal tentang sholat. Tentang sholat. Bapak ketika mendengarkan biasa-biasa saja. Ini sama. Ya. Tapi ketika suatu ketika Bapak melihat kejadian orang yang sholat. Ini yang dibahas sama Kiai Hadruddin. Sholat yang kayak gini nih yang gak boleh nih. Salah itu sholatnya. Batal itu sholatnya. Bapak akan paham sendiri. Itu ilmu yang datang ketika diniatkan dengan ikhlas. Apapun itu ada hikmahnya. Ya, kejadian meskipun tadi bahasan yang saya bahas sama dengan keilmuan yang ada di pikiran Bapak, tapi akan ada ilmu yang baru, pertanyaan yang baru akan bertambah. Sama halnya Kang Ustadz Dodo. Kang Ustadz Dodo sama ahli fikih dengan saya. Yang saya bahas dia udah tahu, tapi Allah tidak mungkin tidak memberikan hikmah terhadap Kang Ustadz Dodo. Ketika dia di PT ternyata ada masalah baru. Ini nih yang kemarin. Akhirnya dia bertanya kepada orang lain atau dia nyari kepada guru, menambah ilmu baru. Berpikir, ternyata harus seperti ini. Keilmuan akan datang. Keilmuan akan datang, keberkahan ilmu tadi. Ketika diniati dengan ikhlas, maka hikmah Pak, yang kita ambil hikmah setiap tadi kita ngaji, ya, hikmahnya kita ambil. Bapak maulid, ambil hikmahnya. Kalau umpama setelah ngaji di rumah masih sama seperti kemarin, berarti belum berdampak positif, benar. Belum berdampak signifikan, lanjutkan terus. Lanjutkan. Ternyata di rumah dulu sama istri marah-marah. Bentar-bentar main tendang, bentar-bentar main pukul. Tapi setelah ngaji, ya mukulnya nggak terlalu banyak lah. Palingan seminggu sekali, dulu mah tiap hari. Berarti ada perubahan tadi. Ya kalau berubah drastis itu kan aneh, istri juga kaget. Ya berubahlah, biasa maki-maki sehari 3 kali. Ya ketika ngaji dengan ikhlas, ternyata ketika di rumah, palingan kesel ingin keluar makian-makian, palingan sehari sekali. Nanti berkurang lagi, ternyata seminggu sekali kita maki istri. Ya pastilah, kalau umpama yang tempra itu pasti ada. Ternyata 2 bulan sekali istri kena marah. Ternyata 3 bulan sekali. Ini hikmah dari pengajian. Masalah tadi bisa ngaji itu udah padol anugerah, tapi kebaikan dari kelakuan yang kita lakukan itu yang kita ambil, Pak. Bapak sedekah kepada orang lain, ini kebaikan. Jangan umpama antar sedekah besok saya dapat rizki. Bisa saja Allah ganti dengan rizki yang lebih besar, tapi bisa saja Allah juga mengganti dengan hal-hal yang lebih penting daripada rizki. Ternyata istri kita baik, istri kita menjadi soleha, ini lebih berharga daripada harta yang diganti oleh Allah. Ternyata anak kita berprestasi, anak kita menjadi anak yang baik. Ini mungkin dari hasil kita sedekah kepada orang lain, dibalikin oleh Allahnya, ternyata kita mempunyai anak keturunan dan istri yang baik dan soleha. Nah ini hikmah, Pak. Jadi al-jannatu wa na'imuha, surga dan kenikmatannya
ini dipersiapkan untuk orang yang membaca sholawat, sering baca sholawat. Sedikit apapun yang Bapak lakukan ketika diniatan dengan ikhlas dan kontinu bersambung, pasti Pak ada hikmahnya. Yakin Bapak baca doa tiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dengan ikhlas setelah sholat, maka itu menjadi luar biasa. Yang dilakukan Bapak tiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak ngamalin pada salat Rabbana atina fid dunya hasanah udah 30 tahun, itu aja. Ya. Dan ketika suatu saat Bapak ada yang nyari, tok 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 tok, ya. Mamingkar, iya enaon. Ieu cenah we geus datang ka Ustaz Hadudin teu hudang-hudang. Ieu datang cenah ka Ustaz Dodo sare tibra, ka Ustaz Adi emang kunaon budak ceurik wae pangjampekeun gitu. Budak ceurik pangjampekeun. Ya, ketika kita udah sering membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, maka pasti ada hikmah. Wah, namanya orang udah percaya, ya, berarti ketika datang ke Mang Mingkar, orang udah percaya bahwa Mang Mingkar punya kelebihan. Ya, kelebihan. Tapi doanya nggak bisa ya. Ingat nih yang dibaca Rabbana atina, ya udah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, ini airnya ya udah diusapin aja ke mata anaknya. Ya. Sembuh tadi keberkahannya. Jadi bukan bacaannya yang panjangnya, tapi kontinu pendekatan terhadap Allah dengan bacaan tadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Menjadi mujarabnya itu ya bukan dari bacaan, tapi karena sering kedekatan terhadap Allah tadi. Orang yang wiridannya bismillah aja ada, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada amalan yang lain, cuma bismillah. Maka apapun kejadian dia baca bismillah. Ada yang kesurupan, baca bismillah. Ada kerbau ngamuk, baca bismillah. Karena tadi udah malakat, apapun yang Bapak baca akan Bapak petik hasilnya di kemudian hari. Di kemudian hari. Makanya minimal ada yang Bapak amalkan setelah wiridan, baik tadi Rabbana atina fid dunya hasanah, baik istighfar, baik bismillah, ya. Rutin. Saya mah dulu dari guru dari kecil disuruhnya ini baca Asmaul Husna aja 100 kali tiap pada sholat maghrib, itu aja. Nanti ketika suatu saat kita menemukan kesulitan, maka itu bisa dipakai, Pak. Ya, ini sholawat, termasuk sholawat. Sholawat luar biasa, Pak. Makanya sholawat kamilah, ada kan ijazahnya sholawat kamilah. Ada yang sholawat tibil qulub, ada sholawat busyra sekarang. Ya, 3 kali, ada yang 11 kali. Semua sholawat. Cuma orang yang mengamalkan rutin tiap pada sholat itu jarang. Jarang. Pada sholat kalau 11 kali, jarang. Ya. Kadang-kadang ya mau baca, enggak baca. Yang malakat itu yang dibaca terus menerus. Sholawat. Kalau umpama tiap hari 100, ya 100 terus. Insya Allah. Di dunia kerasa, di akhirat yakin ada. Jadi syafaat. Bahkan kalau di kitab Khazinatul Asrar dan kitab yang lain, sholawat 100 kali yang dibaca pagi hari itu menjadikan semua keinginan kita dikabulkan. Hajat kita dikabulkan. Keinginan, Pak. Kalau Bapak ingin punya rumah, ingin punya tanah, ya udah bacain tadi tiap terbit matahari, berarti sekarang terbit matahari jam 5.30 ya. Udah bacain sholawat sambil liatin tanah yang ingin dibeli gitu. Uangnya dari mana? Allah yang memikirkan uangnya nanti. Ya ternyata, Pak, ini saya lagi butuh duit nih 10 juta, mau jual ini, ya. Ini sebelum ke yang lain, ke Bapak aja sebagai tetangga. Mau apa sih emang? Ini mau sekolahin anak, ya kalau ada 10 juta nggak apa-apa lah, sisanya dicicil nggak apa-apa. Itu jalan, ya jalan. Bapak punya keinginan, tetangga punya keinginan. Ada jalannya 10 juta, kebetulan di rekening Bapak ada 10 juta. Ya udah, kedepannya Allah memperhatikan lagi, udah dikasih jalan, itu pasti, Pak. Pasti. Ya, biasanya 40 hari keinginan, kalau umpama keinginan yang dekat dengan kita 40 hari bacain aja sholawat tiap pagi gitu. Ya. Bapak ingin punya mobil, ya liatin mobil tetangga. Tapi kebelinya bukan mobil tetangga, mungkin nanti sallallahu alaihi Muhammad 100 kali paginya.
nanti ada, ya. Ada sales yang datang ke rumah bapak atau di jalan, Pak, kredit mobil. Itu udah jalan. Kalau nggak berani ngambil, nggak punya, nah, udah berani aja dulu. Berani aja dulu. Kalau berani, insya Allah, Pak, bapak gak punya mobil, ingin mobil dengan sholawat, ada jalan yang ngasih brosur, ada Haji Andri nawarin sales. Terima, bisa beli, bisa mampu bayar. Kalau udah punya, masa nggak bisa bayar? Pastilah. Pasti. Dari mana jalannya? Allah yang mengatur jalannya. Ntar malu sama tetangga, punya DP doang ngambil, besoknya ke setoran cabut dealer lagi. Kalau orang baik itu nggak mungkin nggak di kesetoran. Ada aja. Kalau nggak percaya besok ngambil mobil. Kalau sebulan ke setoran baru tuh protes. Kalau orang baik yakin ada. Allah mengatur kebutuhan seseorang. Cuma keberanian aja yang nggak ada. Keberanian yang nggak ada. Makanya kalau ada keberanian, beli, Allah mengatur jalannya. Ini yang diajarkan, ya. Bacain sholawat, ingin punya motor, bacain. Cuma ketika ada jalan, sabet, nah gitu. Nanti kedepannya pusing, ya namanya manusia harus pusing. Nah gitu. Setorannya dari mana? Ya ntar kepikiran sendiri, jalannya ada. Nah, itu udah ilmunya, udah ilmu tahapan kelas tinggi, Pak. Tapi kalau mau dipraktekkan, coba dengan bapak sendiri. Bapak ingin punya mobil aja, ya, yang setorannya 4 juta, ya penghasilan bapak baru 4 juta semuanya. Ntar makan apa? Udah ngambil, nanti juga ada jalan yang lain, ya, dengan tujuan tadi. Cuma kadang-kadang keberanian, oh, kalau gitu mah nekat, Ustaz, gaji cuma 3 juta, setoran mobil 3 juta, oh nekat. Tapi bukan nekat, nanti ada jalan. Kan berpikir kita, lah ini penghasilan cuma 3 juta, kita ngambil 3 juta, berarti ini harus kerja lebih lagi. Akhirnya jualan aja, itu jualan yang lain. Untuk makan mah udahlah jualan, ini mah gaji untuk setoran mobil aja. Nah, itu ada jalan yang lain, pasti diatur, ya, sholawat tadi. Tapi jangan aja lihat istri tetangga, sallallahu alaihi wasallam. Jangan itu, ya. Kalau ada keinginan, wah ini nih supaya suaminya benci terjadi janda, oh, jangan, itu mah beda lagi, ya, beda lagi. Itu dengan sholawat. Satu, dengan sholawat dikabulkan semua keinginan. Yang kedua, disiapkan orang yang membaca sholawat ini surga dan kenikmatannya. Abtadiul imla bismillahil aliyah. Ini muqaddimah yang dibaca oleh Sayyid Ja'far Al-Barjanji, ya. Memulai dengan membaca asma Allah yang tinggi, ya. Mustaidirun faidul barakati ala ma'ana lahu aula. Berharap keberkahan dari apa-apa yang telah diberikan kepada Rasul, kita pun sama ingin keberkahan. Ini muqaddimah. Wasani yang kedua, bihamdi mawaridi usaiqatun haniyah. Yang kedua, ya, salawat dan salam. Yang kedua, aku memuji dengan pujian sumber yang selalu membuatku menikmati. Ini memuji kepada Allah, mumtati amina syukri matayah, yang menimbulkan rasa syukur yang indah. Wa shalli wa sallimu ala nuril mausufi bit taqaddumi wal awwaliyah. Dan aku memohon salawat dan salam, rahmat dan kesejahteraan untuk cahaya yang disifati dengan kedahuluan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mutaqaddimu bil awwaliyah, atau al-mausufi bit taqaddumi, yang disifati bit taqaddum dengan taqaddum, pendahuluan, wal awwaliyah dan awal. Al-muntaqili fil guraril karimati wal jibah, yang berpindah-pindah pada orang-orang yang mulia. Karena sulbi Rasulullah dari orang mulia, diawali dari Nabi Adam alaihi salam, seorang nabi yang soleh, turun ke nabi, turun ke nabi, turun ke nabi, dan sampai ke rahim Siti Aminah radhiyallahu anha. Ini orang-orangnya, dititipkannya orang-orang soleh, orang-orang mulia. Dalam arti seluruh nasab Rasulullah tidak ada yang zina, nah, gitu, dalam arti mulia. Dari pernikahan semua, ya, pernikahan semua sesuai syariat nabi yang ada waktu itu, ya, semuanya, termasuk Sayyidina Abdullah, meskipun dia gagah sebagaimana yang dibahas di pertemuan sebelumnya. Saya membahas kegagahan Sayyidina Abdullah, ya, ayahanda dari Rasulullah SAW, digandrungi oleh seluruh wanita yang di Mekah, tapi dia tidak gila wanita, ya.
Karena sulbinya tadi di dalamnya ada cahaya Rasulullah dititipkan kepada beliau. Wastamnallahu ta'ala ridwana yahusul itratat tahiratan nabawiyah wa ya ummus sahabat wal asba' wa mawalah. Dan saya mohonkan kepada Allah salawat dan salam juga untuk keluarga-keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, atsba tabi'in wa mawala. Wastajdihi hidayatan lisuluki subulil wadihatil jaliyah. Dan aku meminta tolong kepadanya agar mendapat petunjuk untuk menempuh jalan yang jelas dan terang dan terpelihara dari kesesatan di tempat-tempat dan jalan-jalan kesalahan. Ini sebagai muqaddimah. Wa hibdun minal ghayati fihi tatil khata'i wa khutah wa anshur min qissatil maulid nabi burudan hisanan abqariyah. Dan aku sebarkan luaskan kain yang baik lagi indah kisah kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan merangkai puisi. Nah, ini sanjungan-sanjungan yang disanjungkan oleh Sayyid ya, Ja'far bin Hasan al-Barjandi, pujian-pujian ya. Ini baru muqaddimahnya. Nadhima minan nasabi syarifi ikdang tuhalal masamiu bihula wa asta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatil qawiyah. Dan aku memohon pertolongan, memohon penjagaan bihaulillahi dengan kekuatan Allah, dengan kekuasaan Allah, wa quwwati dan kekuatan Allah al-qawiyah yang maha kuat. Karena sesungguhnya la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan bagiku kecuali atas pertolongan Allah. Ini muqaddimah. Baru di wa ba'du faqul wa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wa ismu Saibatul Hamdi humidati salosaniyah. Di bab ini menjelaskan tentang rangkaian nasab Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib ya, yang Abdul Muttalib wasmu Saibatul Hamdi ya, ibni Hasim wasmuhu Amr ibn Abdi Manaf ya, Ammar namanya Hasim, Abdi Manaf ismu Al-Mughirah bin Qusay ismu Mujammi'un sumya bi Qusay li taqassi fi biladi Qudat al-Qasiyah bin Kilab ismu Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr wasmu Quraisy wa itum sabul butunul Qurasiyah wa mafaqinan yung kama janah ilal kathir wartadah bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas ya. Ini turunan-turunan Rasulullah, turunan-turunan nasab ke atasnya, bukan turunan, berarti karuhun-karuhun kalau bahasa. Wa man ahdal budna ila riabil haramiyah. Wa sulbi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara ta'ala wa labba Ibni Mudar, Ibnu Nizar, Ma'ad Ibni Adnan. Wa hadza silkun nadhamat faraidu banu sunnati saniyah. Ini yang paling absas sampai Adnan, meskipun ada yang hafal sampai Nabiullah Adam. Baru di walama aroda ini ketika Allah menghendaki menzahirkan hakikatnya Nabi Muhammad, dan ini proses ketika dihamilkan. Di walama tamma diceritakan walama tamma min hamli syahrani alal masyhuril aqwalil marwiyah ya, ketika sempurna kehamilannya usia 2 bulan alal masyhuril aqwalil marwiyah, menurut qaul yang masyhur ya, tuwfiya bil Madinati Abu Abdullah, ayahnya wafat. Kok wafat? Baru 2 bulan di kandungan. Makanya syair habaib kan, 2 bulan di kandungan. Nah ini walama tama min hamli syahrani, 2 bulan. Tuwfiya bil Madinatil Munawwarah, wafat di Madinah Munawwarah. Siapa yang wafat? Abu Abdullah, yaitu bapaknya ya, bapaknya Rasulullah ya, Sayyidina Abdullah. Wa kana qad istaza bi ahwali bani adi min at-taifatin najariyah wa makatha fihim syahran saqima yu'anuna sukma wa syaqwa walamma tamma min hamli ala rajihi, dan ketika sempurna usia kehamilannya ala rajihi, menurut kaul yang rajih tis'atu asyurin, 9 bulan qamariyah wa anil zaman ayang jari anusada hadara ummu walatan walid Asyatu Maryam, hadir ketika malam maulidnya, malam kelahirannya Rasulullah. Siapa yang hadir? Asia, Siti Asia. Wa Maryam ya,
min finiswat minal hadiratil qudsiyah, wanita-wanita yang suci hadir. Siti Maryam dan Siti Asia menjadi bidannya dibantu, yang mengatakan malaikat Jibril sebagai dokternya dari kelahiran Rasul. Wa khadal makhadu fawaladathu, sallallahu alaihi wasallam nurayatala lausana, dilahirkan Rasulullah yatala lausana, bercahaya terang kebenaran, ya, terang kebenaran, nurayatala lausana. Baru biasanya setelah nurayatala lausana itu mahalul qiyam, karena tadi dilahirkan Rasulullah. Ketika dilahirkan Rasulullah langsung, ya, sallallahu ala Muhammad, berdiri baca sholawat karena tadi dilahirkan. Ini proses ketika kelahiran Rasulullah. Dan di wabaroza setelah walamatama, wabaroza sallallahu alaihi wasallam wa bi'ayyadai al-ardi rafi'a rasahu ila sama'il aliyah, ya. Wabaroza dan zahir ketika Rasulullah dilahirkan, wa bi'ayyadai al-ardi, meletakkan tangannya di bumi, alal ardi, yadaihi wa bi'ayyadai alal ardi rafi'a rasahu ila sama'il aliyah, mengangkat kepalanya ke langit. Kayak seperti sujud, mungkin mau sujud tapi kepalanya diangkat ke langit, ya. Pas lahir itu wa bi'ayyadaihi, tangan duanya, kedua tangannya, yadaihi itu, ya. Dua tangannya berarti kalau bayi mah gini mungkin, ya, ya. Nah, tapi ininya ke atas, ya. Tangannya diletakkan ke tanah, alal ardi rafi'a ra'sahu, mengangkat kepalanya, ila sama'il aliyah, ke langit yang tinggi. Ya, beliau lahir dengan meletakkan kedua tangannya di atas tanah, dengan mengangkat kepalanya ke langit yang tinggi. Dengan mengangkatnya itu beliau mengisyaratkan, mumiyam, berisyarat, bidalika, dengan mengangkat kepalanya tadi, bidalika yang mengkono rafi'a ra'sahu, ya, bidalika raf'i, dengan mengangkat kepala, ila sudadihi wa'ula, mengisyaratkan kepemimpinannya atas makhluk dan ketinggian akhlaknya beliau, ya. Juga mengisyaratkan ketinggian derajatnya atas seluruh manusia. Wa anul habibul ladzi hasunat tibau wasajaya, ya. Ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah sebagai pemimpin dari segala makhluk, dari ketinggian akhlaknya, ketinggian derajatnya dibanding manusia-manusia yang lain. Rafi'a ra'sahu ila sama'il aliyah, kan beda. Ketika bayi lahir rata-rata brojol, palingan nangkarak cek kurang mah gitu kan. Brojol, ya, nangkuban langsung diangkat ke bidan, ya. Ketika itu langsung rafi'a ra'sahu ila sama'il aliyah. Wada'at ummuhu Abdul Muthalib wa yatubu bihatikal baniyah. Faqbala musri'a wa nadhara wa balagha min as-sururi munah. Wa dakhalul ka'batal gharra wa qama yad'u bi khulusin niyyah, dengan niat yang ikhlas masukkan ke surga, ke Ka'bah, ya. Dan sesungguhnya beliau adalah orang yang dicintai dan baik naluri dan perangainya. Ibunya memanggil Abdul Muthalib yang ketika itu sedang tawaf pada bangunan Ka'bah, lalu ia sedang segera dan memandangnya, dan ia memperoleh kegembiraan yang dicita-citakannya. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam nadhifan makhtuna maqtu'a surri atau surrati biadil qudratil ilahiyah. Beliau dilahirkan dalam keadaan bersih, ya. Makanya kalau sairan-sairan zaman dulu kan, babartaya kokotoran. Nah, saya masih ingat ketika sekolah madrasah di Mu'alim, kalau yang sekolah Mu'alim gitu kan, babartaya kokotoran orok dirkenging nyepitan sacanalir disipatan dulu tuh. Nah, ini mah jarang Pak pakai bahasa Sunda gitu, gitu. Kan Habib menciptakan dengan nada bahasa Indonesia tadi, ya. 2 bulan di kandungan, ini mengangkat kembali tadi. Di nada musik apal sejarah, ya. Cuma hanya sebatas awal. Kejadian ininya tidak. Kalau dulu sampai tadi. Ya Ramana Said Abdullah Ibu Siti Aminah dibabarkeun di Mekah dinten Senin tahun gajah, itu kan.
dupi eta ngan tahunnya dijelaskan babartaya kokotoran orok tos kenging nyepitan socanalir disipatan jeung belenghir sesengitan. Itu ya kalau nggak teman dulu saya di mualim itu. Jadi babartaya kokotoran tadi wawulida sallallahu alaihi wasallam nadifan, bersih dalam arti tidak ada darah, bersih. Ya kalau kita kan geus lambokot Pak, getih nya, bahkan lain lambokot ku getih, memeh keluar orok kan geus keluar eta dua heujeuna nambuyak. Gitu orang makan geus bararau. Ya bersih Rasulullah nadifan tuh. Ya. Ya. Babartaya kokotoran. Nah, teman di dia dari sini. Maktunan itu udah dikhitan. Ya, babartaya kokotoran orok tos kenging nyepitan tuh. Rasulullah ketika lahir udah disunat, ya. Udah tidak ada kulub lagi. Ya, meskipun ada kawal yang mengatakan ketika usia 7 harinya katanya kakeknya Abdul Muthalib yang mengkhitannya. Tapi kalau di sini Waulidah sallallahu alaihi wasallam maktunan, berarti kawal yang paling masyhur adalah ketika lahir sudah dihitan. Meskipun ada pendapat-pendapat yang baru lagi sama juga ya. Pendapat yang baru katanya kakeknya ketika usia 7 hari dikhitan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tapi kalau di sini dan kawal masyhur dari nadoman guru-guru tadi ketika lahir sudah dihitan. Maktu asurati biadil qudratil ilahiyah, pusarnya sudah diputus dalam arti geus nang motong pusarna ge. Ya. Pusarna ge geus nang motong, Pak. Beres bersih telah dikhitan dan dipotong pusarnya dengan tangan atau dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Babartaya kokotoran orokos kenging nyepitan socanalir disipatan kena iya. Tapi kalau di sini thayyiban dahinan makhulatan bikuhlil inayati aina. Thayyiban itu apa? Baik. Ya. Thayyiban harum. Dahinan rambutnya seperti udah diminyak, nah gitu kan. Dahinan berminyak rambut, ya. Ini thayyiban, bagus, wangi, ya tadi. Berarti keluar itu kayak minyak kasturi, semerbak wangi. Makhulatan bikuhlil inayati ainah, dan sepasang matanya telah seperti memakai sifat. Socanalir disifatan jeung melenghir sesengitan. Nah, itu kalau saya di mualim itu masih ingat makanya. Yang apa sampai situ? Ya cuma 5 biasanya yang wajib itu apa 5. Kesananya tentang hijrah nggak hafal. Yang terakhir hafal itu ya tadi sampai disepitan ya sampai jeung melehir sengatan. Ya sampai situ yang hafal dulu. Sampai sekarang kalau hafalan anak kecil sampai sekarang masih hafal. Masya Allah. Ya. Udah pakai sifat berarti udah pakai celak atau pakai sifat ya. Ini kawal yang ini. Tapi wakila ada sebagian pendapat khatanau jadduh pada sabi layani sawiya dihitan oleh kakeknya setelah 7 hari. Ini kil. Ingat, yang utama tadi setelah lahir, ketika lahir berarti udah dihitan. Ini kawal yang masyhur. Tapi ada kil itu lebih sedikit ya. Kil katanya dihitani oleh kakeknya setelah 7 hari. Tapi yang kita ambil yang mana? Yang pertama, ketika kil itu lemah. Ya, yang kuat itu yang bukan kil, ya gitu kan. Yang kuat makanya yang awal tadi maktunan, ya. Kil itu di belakang. Kil itu kawal, ya. Wakila, bahkan namanya wakila itu tidak ada yang mengatakannya. Ini saking lemahnya dalam arti ketika ada katanya, nah kata bahasa katanya itu berarti kan lemah. Nah, berarti yang paling kuat dan dinadomkan oleh ulama-ulama ini maktunan. Ini berbeda, Pak. Makanya dari lahirnya aja Rasul udah beda. Ya, bahkan belum diceritakan ini kedepannya kan setelah wabaroza ini diceritakan tentang cahayanya, ya cahayanya orang terus disarangan cahaya caang nyorot kasim lirti berang bulan suram sarang bintang tandana jungjunan urang ingat keneh kaharep nage tah baheula ingat tetap ya, ketika lahir itu keluar cahaya ya ketika Rasul lahir cahaya terang benderang bahkan
Ya tadi bahasanya kasim lirti berang itu yang diciptakan oleh ulama-ulama dulu, seperti siang terangnya, bukan hanya seperti lampu gini terangnya malam, bahkan seperti siang. Ya, bulan suram, ya bintang itu suram karena apa? Kalah terangnya sama Rasulullah, sehingga cahaya Rasulullah terlihat kemana-mana. Heboh waktu itu. Ini ada apa? Apakah ini terjadi kiamat? Apakah ada apa? Karena cahaya di Mekah menyebar kemana-mana, terlihat ke kota-kota yang lain. Dan ketakutannya, ya, takutannya para penyembah berhala, bahkan katanya dihikayatkan dalam maulid-maulid ya Al-Barjanji dan kitab-kitab yang lain, ada api yang tak pernah padam selama ribuan tahun di Mekah. Api sesembahan, ya, api sesembahan tadi kaum Majusi yang menyembah api, malam itu padam, ya, karena tadi dilahirkannya Rasulullah SAW membawa keberkahan. Ya, makanya ini dari awal ya, jarang diceritakan oleh para ulama, padahal sering kita baca Maulid Al-Barjanji, cuma jarang dikupas sama kiai-kiai yang ceramah, hanya sepintas saja, ya, sepintas saja. Ternyata dari perjalanan dilahirkannya saja sampai kelahirannya luar biasa, berbeda, menandakan bahwa kita harus bangga terhadap Rasulullah. Pendapat orang lain yang mengatakan maulid bid'ah dan lain sebagainya, ya biarinlah, ya biarin. Tapi kecintaan kita, ya meskipun bid'ah tadi, bid'ahnya bid'ah hasanah, iya bid'ah mah bid'ah, tapi bid'ah hasanah karena ada dasar hukum yang kita baca. Sholawat ada dari zaman Rasul, ada, jangankan dari zaman Rasul, zaman Nabi Adam aja udah ada sholat kepada Nabi, ya, yang kita baca marhaba di zaman Rasul ada karena ada orang yang memuji-muji Rasul di depan Rasul dan Rasul tidak marah, menandakan ini hadis takriri. Berarti memuji Rasul, mengagungkan Rasul, anta syamsun, anta badrun. Nah, itu kan memuji Rasul. Ya. Ini zaman Rasul ada karena sahabat memuji di depan Rasul, Rasul tidak marah. Tapi kalau umpama marah, ya, berarti jangan. Nah, itu berarti tidak boleh. Karena Rasul tidak marah, maka disebut ini hadis takriri. Ya, ditetapkan. Karena hadis itu ada 3. Ya, hadis qauli yang diucapkan oleh Rasul, ada hadis fi'li yang dikerjakan oleh Rasul, meskipun tidak diucapkan tapi dikerjakan, ini menjadi hadis. Dan ada hadis takriri, tidak diucapkan oleh Rasul, tidak dilakukan oleh Rasul, tapi ada orang yang melakukan, Rasul tidak melarangnya, maka ini termasuk hadis takriri. Tadi puji-pujian, sanjungan kepada Rasulullah, ini ada hadisnya, hadis takriri tadi. Hadis takriri, makanya pahala banyak, ya, sebanyak-banyaknya. Kita di malam Sabtu kumpul, minimal bahagiakan panitia, kumpul bareng dari sore pada Isya, walaupun gak ada kerjaan aja. Makanya saya mau kerjaannya membahagiakan. Orang udah masak kasihan, maka saya bagian makannya aja. Iya, udah masak, saya bagian makannya. Kalau Ustaz Dodo beli anggur, lah saya bagian makannya, gitu. Jadi membahagiakan dengan cara memakannya. Coba kalau umpama udah masak nggak ada yang makan, kan kecewa yang masak, gitu. Kecewa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, untuk bahasan kali ini saya cukupkan sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Itu dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina karimina maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala bil sahabati rasulillah ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim hatta tarisal ardu man 'alaiha wa anta khairul warizin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka diyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana ahlana kulla shay'in a'taytana. Allahumma ihfadna yawfika nafika wa amanika wa yadika wa jawarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi'ainin wa dhibaqina min kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir.
Allahumma hudla bittaqwal istiqamah wa 'idha min mujibatin nadamah fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil